Indikasikan menentang Super League, Bruno Fernandes, mimpi tak bisa dibeli. Bintang Manchester United Bruno Fernandes menjadi nama kesekian yang menunjukkan ketidaksukaan dirinya terhadap rencana menggelar European Super League. Seperti diberitakan sebelumnya, 12 klub top Eropa termasuk Manchester United berencana untuk menggelar kompetisi baru bertajuk European Super League. Tak pelak, ide ini pun mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari supporter, klub lain, otoritas liga domestik, hingga Badan Sepak Bola Eropa UEFA. Sejumlah pemain mulai berani menyuarakan pendapat mereka mengenai rencana gelaran Super League ini. Mayoritas menentang adanya rencana tersebut. Salah satu pemain yang memberi isyarat bahwa dirinya menolak European Super League adalah Bruno Fernandes. Isyarat tersebut ia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Lewat unggahan Instagram Story, Fernandes mengutip unggahan rekannya di timnas Portugal, Daniel Podence, yang sebelumnya mengecam Super League. Tak hanya itu, Bruno Fernandes pun juga menambahkan caption berbunyi, "Mimpi tak bisa dibeli." Sejumlah bentuk hukuman kabarnya tengah digodok oleh UEFA dan FIFA, menyiapi adanya rencana menggelar liga tandingan bernama European Super League ini. Presiden UEFA Alexander Ceferin menyatakan bahwa pemain yang terlibat dalam kompetisi tersebut bisa dihukum tak boleh berlaga di ajang Euro dan Piala Dunia. Bruno Fernandes puji Paul Pogba, "Dia buat saya semakin baik." Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku senang bisa bermain dengan Paul Pogba. Ia menyebut pemain asal Prancis itu sukses mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Saat Fernandes pertama kali datang ke MU, ada banyak spekulasi mengenai sosok Paul Pogba. Banyak yang menilai Fernandes dan Pogba tidak bisa dimainkan bersamaan karena mereka memiliki posisi yang mirip. Namun asumsi itu telah terpatahkan di beberapa bulan terakhir. Pogba dan Fernandes menciptakan kerjasama yang sangat apik di atas lapangan. Fernandes mengakui bahwa ia sangat senang bisa bermain bersama Pogba. "Saya sudah mengenal Paul sejak lama, karena kami berdua bertemu di Italia," buka Fernandes di laman resmi MU. Lebih lanjut, Fernandes mengakui bahwa bermain dengan Paul Pogba membuatnya bisa tampil jauh lebih baik lagi. "Ketika Anda bermain dengan pemain terbaik, maka Anda bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Anda. Bagi saya, bermain dengan Paul berarti saya bermain dengan pemain terbaik dunia. Karena ia, saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik saya, dan itu sangat membantu saya," ujarnya. Premier League gelar emergency meeting tanpa 6 klub Super League. Premier League akan menggelar emergency meeting Selasa 20 April 2021 waktu setempat. Pertemuan ini akan mendiskusikan pandangan klub terhadap gagasan Liga Tandingan Eropa, European Super League. Sekitar 24 jam terakhir, berita sepak bola dunia didominasi Super League. Fans sepak bola bersatu, berang dan menantang Liga Tandingan yang mementingkan uang. Ada 12 klub pendiri Super League, 6 diantaranya adalah The Big Six Premier League: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Artinya suara Premier League cukup besar terkait liga baru ini. Muncul isu bahwa Premier League akan menendang 6 klub tersebut dari kompetisi domestik. Menendang 6 klub tersebut tentu bukan keputusan sembarangan. Ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan, termasuk pelanggaran kontrak dengan pihak ketiga. Kabarnya pertemuan dadakan kali ini akan dilangsungkan tanpa 6 klub Super League tersebut. Goal International mengkonfirmasi bahwa hanya ada 14 klub yang diundang pada pertemuan hari ini. Belum jelas apa yang akan menjadi bahasan utama di pertemuan nanti. Namun diduga Premier League akan mendengar pendapat 14 klub lainnya. Pertemuan kali ini tentu akan menentukan masa depan Premier League. Sejauh ini, klub-klub Super League berniat mempertahankan kompetisi domestik. Polemik Liga Super Eropa, UEFA umumkan format baru Liga Champions. Rencana baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan dimulai pada 2024 telah diumumkan di tengah pembicaraan tentang Liga Super Eropa. UEFA memberi lampu hijau untuk reformasi 36 tim Liga Champions yang akan mencakup format Liga Tunggal untuk menggantikan penyisihan grup. Pada Senin 19 April hari ini, UEFA mengumumkan sejumlah perubahan pada Liga Champions di tengah kabar pembentukan kompetisi saingan Liga Super Eropa yang bisa membuat 12 klub terbesar di benua biru untuk memisahkan diri.
Rencana pembentukan kompetisi Eropa yang baru diumumkan pada Minggu 18 April kemarin. Dari 12 klub tersebut, tercatat Liga Premier Inggris diwakili 6 besar tradisional, yakni Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Terkait format baru Liga Champions, perubahan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2024, dengan jadwal pertandingan akan dimainkan pada Kamis, bukan Selasa dan Rabu, dan babak playoff ditambahkan ke putaran pertama. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, menguraikan alasan utama di balik reformasi ini dalam pernyataan resmi yang berbunyi, format baru ini mendukung status dan masa depan pertandingan domestik di seluruh Eropa juga. Ini mempertahankan prinsip bahwa performa domestik harus menjadi kunci untuk kualifikasi dan menegaskan kembali prinsip-prinsip solidaritas melalui pertandingan dan kompetisi yang terbuka. Format yang berkembang ini akan tetap menghidupkan impian tim manapun di Eropa untuk berpartisipasi di Liga Champions UEFA berkat hasil yang diperoleh di lapangan. Dan itu akan memungkinkan kelangsungan hidup jangka panjang, kemakmuran, dan pertumbuhan bagi semua orang di sepak bola Eropa. Tidak hanya karakter kecil yang dipilih sendiri. Tutupnya. Menengok sisa pertandingan Manchester United dan City, kapan angkat gelar juara Liga Inggris? Liga Inggris 2020-2021 menyisakan kurang dari 10 pertandingan lagi. Manchester City dan United menjadi tim teratas untuk sementara. Meski The Citizen unggul jauh atas Setan Merah, Manchester City masih memiliki 6 laga. Namun dengan keunggulan 8 poin atas Manchester United, anak asuh Pep Guardiola lebih berpeluang untuk keluar sebagai juara Liga Inggris. Sama dengan City, Manchester United pun menyisakan 6 pertandingan lagi. Kemenangan atas Burnley pada laga akhir pekan kemarin terus memanaskan persaingan menuju gelar juara. Kekalahan dari Chelsea pada semifinal Piala FA beberapa hari lalu, di sisi lain membuat konsentrasi Manchester City bisa lebih dioptimalkan. Meski begitu, mereka masih berlaga di Liga Champions. Mari melongok jadwal pertandingan Manchester United dan City untuk memprediksi kapan gelar juara Liga Inggris bisa ditentukan. Jadwal Manchester United: Leeds United versus Manchester United, Manchester United versus Liverpool, Aston Villa versus Manchester United, Manchester United versus Leicester City, Manchester United versus Fulham, Wolverhampton versus Manchester United. Jadwal Manchester City: Aston Villa versus Manchester City, Crystal Palace versus Manchester City, Manchester City versus Chelsea, Newcastle United versus Manchester City, Brighton versus Manchester City, Manchester City versus Everton.